Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait proyek akhir praktikum SCPK, yaitu kelompok kami memilih sistem pendukung keputusan pemilihan motor metik. Saya Wakil Oktavian Prasetya, NIM 123190067, dan teman saya Muhammad Alfain Kurniawan, NIM 123190067. Kemudian ini metode yang kami gunakan adalah metode SAW, yaitu Simple Additive Weighting. Metode SAW sering dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Terus kemudian ini langkah metode SAW yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Lalu yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, atau sebagai solusi. Lalu kemudian ini data yang saya ambil, pertama ada nama motor, terus harganya, kapasitas mesin, kapasitas tangki, daya maksimum, dan torsi maksimum. Ini terdapat 7 data yang saya ambil dari web Astra Honda dan Suzuki Indonesia. Kemudian tujuan proyek akhir untuk memudahkan konsumen dalam memilih motor metik ketika akan membeli. Demo. Ini MATLAB-nya sudah muncul, Mas Alfain? Muncul, aman berarti. Ini ya, demo program dulu atau menjelaskan algoritmanya? Demo saya, Demo, ya. Nah, ini pertama terdapat ini nama, terus harga, kapasitas mesin, kapasitas tangki, daya maksimum, dan torsi maksimum. Ini bisa kita isi. Misal nama apa ya? Dekisem datanya Bu. Langsung preferensi apa ya? Langsung ya. Ini untuk inputnya ada nama, harga, kapasitas mesin, kapasitas tangki, daya maksimum, dan torsi maksimum.
Kemudian ini untuk preferensinya. Nah, ini adalah hasilnya untuk data pertama bit dengan 0,7914 sampai data terakhir Mio M3 itu 0,8209. Kemudian untuk rankingannya. Rankingannya ini didapat dari pengurutan data ini. Kan ranking pertama adalah Vario 150. Vario 150 di sini mendapat nilai 0,8169, kemudian Vario 125 0,8734 sampai yang terakhir adalah Scoopy dengan nilai 0,7469. Kemudian ini adalah web algoritmanya yang akan dijelaskan oleh Mas Alfain. Oke. Langsung tampil data, simpan data. Tampil data, simpan. Simpan. Coba tampil Urut. data. Nah, iki. Ini untuk Langsung. Ya, yang di atas tadi merupakan untuk variabel-variabel tombolnya ya atau butonnya. Kemudian ini masuk ke tombol simpan data. Di tombol simpan data ini akan ada variabel input nama, yang mana variabel ini mengambil data nama dari yang diinputkan. Kemudian ada data C1 yang merupakan kriteria 1, data C2 yang merupakan kriteria 2, C3 kriteria 3, dan seterusnya sampai kriteria kelima. Kemudian DC1 sama dengan STR26 ini merupakan sintak untuk mengubah string ke numerik agar data bisa dihitung. Kemudian data semua tersebut nanti akan disimpan ke variabel data. Ya, yang ini data sama dengan input nama DC1, DC2. Nah, data tersebut akan disimpan lagi ke file Excel yang bernama data alternative.xlsx. Nah, kemudian langsung ke tampil data. tampil data ini. Nah, tampil data ini digunakan untuk menampilkan data yang berada di Excel tadi dengan cara read cell nama file Excel-nya. Kemudian langsung ke hasil preferensi. Nah, di sini sebelum menghitung data pertama dibaca dulu atau diimport dulu ke dalam variabel data X dengan sintak XLS read. Kemudian, nah K ini merupakan menentukan dari masing kriteria ini yang mana yang bersifat cost dan yang mana yang bersifat benefit. Nah, penjelasannya untuk cost itu diberi nilai 0 dan benefits diberi nilai 1. Nah, dari semua kriteria tadi yang merupakan cost kan cuma harga. Jadi di kriteria 1 diberi nilai 0. Kemudian W ini untuk bobot masing-masing kriteria. Jadi urut dari kriteria 1, 2, 3, dan sampai 5 ditulis di sini. Kemudian ini MN sama dengan size data X ini membuat matriks untuk variabel X input. Nah, kemudian R0 juga sama. Langsung ke perulangan for J sama dengan I sampai N. Nah, di sini itu untuk menormalisasi dari data-data tadi, untuk kriteria dan atribut keuntungan. Sampai ke untuk menghitung preferensinya adalah yang di for I sama dengan I sampai 1 sampai dengan M. Yang V, I sama dengan sum. Nah, itu yang menghitung preferensinya. Langsung kemudian masuk ke preferensi sama transpose V ini untuk mentranspose nilai akhirnya sehingga urut secara vertikal.
Kemudian nilai akhirnya tersebut dimasukkan ke preferensi, file Excel preferensi. Kemudian dari file preferensi tersebut diimport kembali ke bawah, diimport, dimasukkan ke data V yang mana data ini digunakan untuk proses perankingan. Nah, nilai kemudian data tersebut disorting dengan decision, kemudian mengimport lagi data alternatif untuk mencari nama masing-masing data, nama motornya tadi. Nah, kemudian setelah nama berhasil diambil, diurutkan sesuai dengan nilai preferensi menggunakan perulangan yang berada di bawah ini. Perulangan untuk mencari nama motor. Kemudian ke bawah, setelah data telah diurutkan, data tersebut disimpan ke rekomendasi. Kemudian rekomendasi A ditampilkan di tabel yang ada di GUI-nya tadi. Sekian dari saya. Ya, cukup sekian presentasi. Hitungan manualnya di presentasi juga? Hah? Hitungan manual. Hitungan manual. Sekalian. Anut. Tak kirimi dong toh, wes ya. Wes. Kayaknya iki. Tak share screen aja. Ya wae. Dong tak download ya kita. Yang HP wes ning download. Wes betul. Yuk aman. Udah. Oke. Ya, di sini saya kembali menjelaskan perhitungan manual data tadi dengan metode SAW. Ya, pertama di sini terlihat data beserta kriterianya ya. Ada nama, harga motor, kapasitas mesin, kapasitas bahan bakar, daya max, dan torsi max. Kemudian di cost atau benefit ini yang tadi menentukan sifat dari kriteria tersebut. Benar ini kok harga rumah, harga motor. Nah, ini menentukan harga kan termasuk cost, maka dia bersifat cost, dan juga kapasitas mesin sampai torsi itu bersifat benefit. Kemudian bobot, memasukkan bobot dari masing-masing kriteria. Jadi memberikan bobot dari kriteria. Di sini bobotnya adalah seperti yang tertera di sini. Kemudian setelah data sudah ada, kemudian dilakukan normalisasi data menggunakan rumus seperti ini. Jika berupa benefit, maka harusnya ini. Jika cost, maka rumusnya ini. Dan dilakukan perhitungan normalisasi matriks dari datanya sedemikian rupa sampai semua datanya dinormalisasi, kemudian muncul hasil normalisasinya sedemikian rupa ya. Yang paling kiri ini tadi normalisasi dari harga, kemudian kriteria 1, kriteria 2, 3, dan sampai 5 yang ini. Setelah hasil normalisasi didapatkan, selanjutnya adalah menghitung preferensi menggunakan rumus berikut. Itu dengan mengalihkan hasil dari normalisasi tersebut dengan masing-masing bobot, kemudian dijumlahkan hasilnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka jika Anda perhatikan hasilnya, maka hasilnya akan sama dengan yang ada di program. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, karena di program maka dia kebanyakan akan membulatkan angka bagian terakhir. Nah, seperti ini kira-kira. Kurang lebih seperti ini. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.